Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan tentang ad-diyah atau denda. Sekarang diyatul mar'ah, denda seorang wanita. Wa diyatul mar'ati idza qutilat khata'an nisfa diyatir rajul. Jadi ketika seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain karena salah, keliru dan seterusnya, termasuk dia khata', maka diyanya itu penuh. Ya. Tapi kalau seorang laki-laki membunuh seorang perempuan khata'an, maka diyahnya, kafaratnya, dendanya itu separuh daripada laki-laki. Kalau kemarin laki-laki itu diyahnya 100 unta, berarti separuhnya. Kalau 200 sapi berarti separuhnya, ya. Wadiyatul mar'ati idza qutilat khata'an, dendanya perempuan seandainya ada perempuan yang terbunuh, nisfa diyatir rajul, dendanya separuh dari denda laki-laki. Wa kadzalika diyatu atrafiha, demikian pula denda dari qisas anggota badannya. Ya, misalnya luka atau kepotong tangan seperti kemarin kita bahas, maka dendanya separuh dendanya laki-laki. Wa ila hadza dhahaba aktsaru ahli ilmi. Jadi sebagian besar ulama berpendapat seperti ini. Faqad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu wa Ali karramallahu wajha wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum ajma'in annahum qalu fi diyatil mar'ati innaha 'alan nisfi min diyatir rajul. Jadi diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, Ali ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, mereka itu semuanya berpendapat bahwasanya dendanya seorang perempuan itu separuh dari dendanya laki-laki. Walam yangkul annahu ankara alaihim ahadun, dan tidak ada satu riwayat pun yang mengingkari, yang membantah pendapat-pendapat ulama itu. Fayakunu ijma'an, maka itu seperti ijma', ya, kesepakatan para ulama. Kenapa? Wali annal mar'ata fi mirathiha wa syahadatiha 'alan nisfi minar rajul. Karena perempuan itu dalam hal warisan, dalam hal kesaksian, warisannya separuh warisan laki-laki, kesaksiannya pun separuh kesaksian laki-laki. Kalau kita buka dalam surat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang transaksi hutang piutang, di sana perlu ada saksi, dan kalau tidak ada satu laki-laki, gantinya saksi itu 2 perempuan. Berarti ya, kesaksian seorang perempuan itu separuh kesaksian laki-laki. Waqila yastawir rajul wal mar'atu fil aqli ila thuluth
thumman nisfi fima baqiya. Ada yang berpendapat bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam hal akal, pikiran, kecerdasan itu sepertiga, ya. Thumman nisfi fima baqiya, kemudian separuh yang lain. Faqad akhrajan Nasa'i wa Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah an Umar bin Syu'aib an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqlul mar'ati mithlu aqlir rajul. Akalnya perempuan itu sama dengan akalnya laki-laki hatta yablugha thulutsu min diyatihi, sampai masalah diyahnya itu sepertiganya. Wa akhraja Malik fil Muwatta wal Baihaqi an Rabi'ah ibn Abdurrahman annahu qala sa'altu Sa'id ibn al-Musayyib. Saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang kibarut tabi'in. Kam fi isba'il mar'ah, berapa dendanya satu jari perempuan? Kalau ada jari perempuan terpotong atau dipotong oleh orang, berapa harga atau nilai satu jari itu? Kata Sa'id bin Musayyib, qala ashrun minal ibil, 10 unta. Nah, kemarin kita bahas jari seorang laki-laki itu nilainya juga 10 unta. Berarti Sa'id bin Musayyib ini menyamakan antara diyahnya laki-laki dengan diyahnya perempuan. Qultu fakam fil usba'aini, kalau 2 jari? Sa'id bin Musayyib menjawab, qala ishruna minal ibil, ya, 20 unta. Qultu fakam fis salas, berapa dendanya kalau yang terputus itu 3 jari? Qala thalathuna minal ibil, 30 jari, ya. Nah, jamaah sekalian, ini menandakan bahwasanya Sa'id bin Musayyib mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dari Umar bin Syu'aib tadi, bahwasanya aklul mar'ati mithlul aqlir rajul hatta yablugha thulutsa min diyati, sama, ya, artinya dendanya sama, meskipun sebagian besar ulama, jumhur ulama berpendapat dendanya itu separuh dari denda laki-laki. Cuman biasa dalam masalah fikih pasti ada perbedaan pendapat, ya. Nah, dalam warisan misalnya sudah nggak bisa diotak-atik. Laki-laki itu mikul, nek wedok iku gendong atau nyuwun. Mikul itu mesti loro, nek nyuwun iku siji, gendong itu siji. Berarti dalam warisan sak pikul sak gendongan. Warisan, ya. Warisan itu harta yang dibagi setelah pemiliknya meninggal. Kalau harta itu dibagi sebelum pemiliknya meninggal, itu bukan warisan. Itu namanya hibah, ya, pemberian. Jadi kalau ada orang tua sebelum meninggal, wis timbangan engko ramena, tak bagi bapak cek urip wae misale. Nah, itu bukan warisan itu. Itu adalah hibah. Aturannya tidak mengikuti aturan warisan, orang belum meninggal kok. Belum meninggal. Faqala Syafi'i radhiyallahu anhu, as-sunnah idza utliqat yuradu bihi sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Wa qad naqasha al-Imam Syafi'i hadzal ra'i
wa bayyana anna al-maqsudu minas sunnah huwa sunnatu Zaid ibnu Thabit. Jadi dalam riwayatnya Sa'id bin Musayyib tadi itu menjelaskan pada akhir hadisnya Sa'id bin Musayyib mengatakan hiya as-sunnah yabna akhi. Ya. Bahwasanya diahnya perempuan itu sama dengan diahnya laki-laki, kata Sa'id bin Musayyib, itu adalah sunnah, wahai saudaraku. Nah, ucapan Sa'id bin Musayyib hiya sunnah yabna akhi itu dipermasalahkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Dipermasalahkan oleh Imam Syafi'i. Sunnah di situ menurut Imam Syafi'i bukan sunnahnya Nabi. Ya. Qad naqashal Imam Syafi'i hadzal ra'yi. Imam Syafi'i mendebat atau mempermasalahkan pendapat ini dan menjelaskan annal maqsuda minas sunnah, yang dimaksud sunnah oleh Sa'id bin Musayyib adalah sunnatu Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Sunnahnya Zaid bin Thabit. Qala bihadzal ra'yi la sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Sa'id bin Musayyib hiya sunnah ya ibn akhi itu bukan sunnahnya Rasulullah, tapi sunnahnya Sa'id ibnu Thabit. Faqala Syafi'i radhiyallahu anhu as-sunnatu idza utliqat yuradu biha sunnata Rasulillah. Kata-kata sunnah itu ketika meluncur dengan mutlak, ini sunnah, maka yang dimaksud sunnah di situ adalah sunnahnya Rasulullah. Wa ruwiya anna kibar sahabah, diriwayatkan bahwasanya para kibarus sahabah, para pembesar sahabat, senior sahabat, aftau bi khilafihi. Sahabat-sahabat itu ya berfatwa bi khilafihi. Walau kanat sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma khalafuhu. Jadi sahabat-sahabat itu kalau bilang sunnah itu bukan sunnah sahabat, tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sunnah mahmulun ala annahu sunnah Zaid. Karenanya ketika disebut sunnah di sini, maka sunnah itu adalah sunnahnya atau kebiasaannya Zaid ibnu Thabit. Li'annahu lam yurwa anhu mauqufan, karena tidak ada riwayat yang meriwayatkan hadis itu kecuali Zaid ibnu Thabit mauqufan. Hadisnya hadis mauquf. Ya, hadisnya hadis mauquf. Jadi kesimpulannya bahwasanya jumhur ulama berpendapat dendanya seorang perempuan itu separuh dendanya laki-laki, seperti dalam warisan, seperti dalam kesaksian. Nah, sekarang dendanya ahli kitab. Wadiyatu ahli kitab idza quti'u khata'an nisfa diyatil muslim. Kalau ada ahli kitab itu terbunuh oleh seorang muslim, maka dendanya itu separuh dari orang muslim. Fadiyatul zakari minhum nisfadiyatil muslim, wadiyatul mar'ati min nisaihim nisfadiyatil mar'ah al muslimah. Ya. Dan dendanya perempuan di kalangan ahli kitab itu separuh dari dendanya perempuan dari kaum muslimin. Lima rawahu Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha bi anna aqla ahli kitab nisfa aqlil muslim. Kata Nabi, ya, mengibaratkan kesempurnaan akalnya orang ahli kitab itu separuh dari kesempurnaan akalnya orang Islam. Sampai jangan memahami akalnya lebih sempurna itu berarti lebih tertidak. Ya.
Karena akal itu salah satu fungsinya mampu menemukan Allah, mengikuti ajaran-ajarannya. Meskipun orang kafir atau ahli kitab itu pinter, tapi akidahnya salah, tidak mengikuti ajarannya Allah, berarti akalnya berkurang. Ya. Jadi yang dimaksud oleh hadis Nabi, aklu ahlil kitab nisfa aklil muslim, bukan berarti wong Islam itu mesti lebih pinter, tidak. Ya. Secara kejeniusan, ada orang muslim pinter, ada orang kafir juga pinter. Tapi kenapa akalnya orang muslim itu lebih sempurna daripada orang ahli kitab? Karena akalnya orang muslim itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, itu yang membuat akal orang Islam itu dianggap oleh Nabi ya lebih sempurna daripada akalnya orang kafir atau ahli kitab. Wa kama takunu diyatun nafsi 'ala nisfi min diyatil muslim takunu diyatul jarahi kadzalika 'ala nisfi. Jadi kalau denda dari jiwa, pembunuhan itu hukumannya atau dendanya separuh daripada diyahnya orang Islam, begitu pula denda-denda yang lain. Ya, denda melukai misalnya. Ya, jadi kalau ada orang yang memotong jarinya orang muslim satu, itu nilainya 10 unta. Kalau yang dipotong itu jarinya orang kafir atau ahli kitab, berarti 5 unta. Nah, itu kira-kira gampangannya gitu. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Tsauri wa huwa marwiyun an Umar wa Utsman wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ila anna diyatahum mithla diyatil muslim. Kalau Imam Malik, kalau Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwasanya dendanya orang kafir itu separuh, dendanya orang ahli kitab itu separuh daripada dendanya orang Islam, maka kata Abu Hanifah, kata Imam Ats-Tsauri, mereka berpendapat ila anna diyatahum mithla diyatil muslimin. Dendanya orang ahli kitab itu sama dengan dendanya orang Islam berdasarkan firman Allah, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatum musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau di antara kaum muslimin itu ada satu traktat perjanjian dengan kelompok lain, dalam hal ini orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu mau hidup berdampingan bersama orang Islam, tidak ngerecoki, taat kepada atur yang dibuat bersama, maka ketika ada orang ahli kitab seperti itu terbunuh misalnya, maka qisasnya atau dendanya adalah sama dengan dendanya kalau seandainya yang terbunuh itu adalah orang Islam sendiri. Nah, Imam Az-Zuhri ketika menafsiri ayat wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi, Imam Az-Zuhri menyebutkan yang dimaksud adalah diyatul yahudi wan nasrani wa kullu dhimmi mithlu diyatil muslim. Ya, dendanya orang Yahudi, dendanya orang Nasrani, dendanya orang-orang kafir dhimmi, yaitu sama dengan dendanya orang Islam. Ya. Qala wa kanat kadzalika ala ahdi Rasulillah. Imam Az-Zuhri menambahi, begitu pula dulu pada saat zaman Nabi wa Abi Bakar, dan juga zaman Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, hatta kana Muawiyah, sampai pada masa
Muawiyah. Faja'ala fi baitil mali nisfaha. Pada saat jadi pada zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dendanya orang kafir dzimmi itu full. Ya. Tapi pada saat pemerintahan Muawiyah, faj'ala fi baitil mali nisfaha. Dendanya itu utuh, tapi separuh dikasihkan kepada keluarga yang terbunuh, separuhnya masuk pada baitul mal. Jadi kalau seandainya dendanya itu 100 unta, yang 50 diserahkan kepada keluarga si terbunuh, yang separuh masuk kepada baitul mal. Kalau satu jari itu nilainya 10 unta, yang 5 diberikan kepada ahli waris, dan yang 5 masuk ke baitul mal. Itu zaman Muawiyah. Thumma qadha Umar bin Abdul Aziz binisfi ad-diyah wa algha alladhi ja'alahu Muawiyah fi baitil mal. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz memutuskan pokoknya diyahnya itu separuh. Kalau tadi Muawiyah bayar penuh, separuh diberikan kepada yang keluarga yang terbunuh, yang separuh masuk ke baitul mal. Zaman Umar bin Abdul Aziz wis separuh ikut tok. Tidak ada harta yang masuk ke baitul mal. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz tidak menumpuk sebagian dia itu di baitul mal, tapi wis pokoknya bayari separuh wae. Baitul mal nanti dicarikan dari harta yang lain. Qala Zuhri falam yaqdi li an udzakkira bidzalika Umar ibnu Abdul Aziz fa akhbarahu anna ad-diyata kanat tamatan li ahli az-zimma. Tapi riwayat yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu memutuskan hanya separuh, itu dibantah oleh Imam Az-Zuhri, bahwasanya yang saya tahu, kata Imam Az-Zuhri, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu memutuskan denda itu tamma, ya, jadi full li ahli az-zimma, bagi kafir zimmi. Wa dhahaba Syafi'i radhiyallahu anhu ila anna diyatahu thulutsu diyatil muslim. Ini ada pendapat yang lain dari Imam Asy-Syafi'i, dendanya orang kafir itu sepertiga dari dendanya orang Islam. Berarti lebih sedikit lagi. Ya. Kalau Abu Hanifah Ats-Tsauri mengatakan dendanya full, kalau Imam Maliki mengatakan dendanya separuh, Imam Asy-Syafi'i malah mengatakan anna diyatahum thulutsu diyatil muslim. Dendanya orang ahli kitab atau kafir itu adalah sepertiga dari dendanya orang Islam. Wa hujjatuhum anna dzalika aqallu ma qila fi dzalik wa dhimmatu bari'atun illa biyaqinin aw hujjah. Dalilnya mazhab Asy-Syafi'i, kenapa kok sepertiga? Anna dzalika aqallu ma qila. Dalilnya hanya karena itu adalah bilangan yang paling kecil yang ada. Artinya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dendanya itu penuh 1. Ada yang menyebutkan dendanya itu separuh, dan ada yang menyebutkan dendanya itu sepertiga. Nah, mazhab Syafi'i mengambil yang paling kecil, yang paling titik dendanya. Jadi kalau ada orang Islam misalnya taruhlah misalnya motong salah satu tangan atau jarinya orang ahli kitab, dendanya yang mestinya 10 unta menjadi 3 unta lebih sedikit, ya.
Waruya an Umar wa Uthman wa Ibnu Mas'ud wa nisa'uhum 'alan nisfi. Dan wanita-wanita ahli kitab dendanya juga separuh dari wanita-wanita muslim. Itu dendanya ahli kitab. Sekarang diyatul janin. Ada 3 bab yang kita kaji malam ini insyaallah. Diyatul janin. Kafaratnya dendanya janin. Janin yang ada di perut dulu, Pak. Ono wong hamil terus diantem tanggane terus keguguran, nah itu loh masuk di situ. Diyatul janin. Ya. Idza matal janinu bisababil jinayah ala ummihi amdan aw khata'an wa lam tamut ummuhu wajaba fihi ghurrah sawa'un infasala an ummihi wa kharaja mayyitan amma ta fi batnihi wa sawa'un akana dzakaran aw untha. Ya. Kalau seorang janin, ya, janin itu meninggal karena sebab perbuatan orang lain atau ibunya sendiri, dengan sengaja atau tidak sengaja. Baik ibunya tadi itu meninggal, dan ibunya belum meninggal atau tidak meninggal, yang meninggal itu janinnya, wajaba fihi ghurrah, maka pelakunya baik ibunya sendiri atau orang lain yang tetangganya yang memukul tadi itu kena denda. Dendanya itu ghurrah. Ghurrah itu 5 ekor unta. Jadi anak ibu-ibu berantem sesama ibu-ibu, setelah hamil ditendang gitu terus keguguran. Nah, sing nendang itu kena dia. Dendanya adalah ghurrah. Ghurrah itu 5 unta. Sawa'un infasala an ummihi wa kharaja mayyitan amma ta fi batniha. Baik bayi itu keluar hidup kemudian setelah itu meninggal, atau bayi itu janin itu meninggal dalam keadaan masih di perut. Sawa'un akana dzakarun am untha, baik bayinya laki-laki atau bayinya perempuan sama, yaitu ghurrah tadi itu. Fa amma idza kharaja hayyan thumma mata fa fihi diyatul kamilah. Oh ya, ini berarti ketika keluar itu meninggal. Tapi kalau pada saat keluar itu masih hidup, kemudian karena sebab dan efek dari pukulan atau tendangan tadi itu menyebabkan dia meninggal, maka diyahnya, dendanya itu adalah kamilah, denda penuh. Fa in kana dzakaran wajabat mi'atu ba'ir. Kalau bayi yang keluar hidup kemudian meninggal gara-gara ada pukulan tadi sebelum lahir, ya, kalau yang keluar itu laki-laki, maka wajib membayar dia 100 unta. Jadi beda antara ghurrah dengan mi'atu ba'ir. Jadi denda ghurrah itu kalau meninggal di dalam perut, ya, meninggal di dalam perut. Tapi kalau lahir dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, dan matinya itu karena efek pukulan tadi, nah itu yang mengakibatkan kena denda penuh, yaitu 100 unta. Kalau laki-laki. Tapi kalau bayinya perempuan, maka khamsuna, ya, 50 unta. Wa tu'raful hayatu bil atashi awit tanafusi awil buka awis siyah awil haroka. Nah, bagaimana cara menentukan bayi itu lahir hidup atau tidak?
itu dari apakah dia itu bernyawa, apakah dia itu bersit, apakah dia itu menangis pada saat lahir, ya, atau bergerak-gerak, itu tandanya hidup. Washtarata Syafi'i fi halatin ma idza mata fi batni ummihi an yu'lam bi annahu qad tukhlaq wa jara fihi ruh. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya denda itu ketika janin itu sudah berbentuk manusia dan sudah ada rohnya. Artinya kalau belum ada rohnya, masih gumpalan darah, masih gumpalan daging, maka dalam mazhab Syafi'i seandainya ada orang yang memukul dan kemudian keluar, ya, ke kuburan, maka tidak bisa dikatakan dia itu telah membunuh janin, karena belum ada rohnya, belum wujud, ya, belum wujud manusia, baru ada gumpalan. Wa amma Malik fa innahu lam yushtar hadza syarat. Sementara Imam Maliki tidak mensyaratkan syarat yang disyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya baik janin itu sudah ditiupkan roh atau belum, sudah berbentuk lengkap manusia ini atau belum, kalau dia keguguran dan ada sebab karena keguguran, apakah ditendang dan seterusnya, ya, maka kena denda orang yang melakukan itu, termasuk seandainya yang menendang itu adalah bapaknya janin itu sendiri. Wa yurajjihu ra'y Syafi'i bi anna al-asla bara'atu dhimmah wa 'adamu wujubi al-ghurrah fa idza lam ya'lam takhluquhu fa innahu la yajibu syai'. Tapi penulis buku ini lebih cenderung memilih pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i, bahwasanya janin yang ada dia atau denda itu ketika sudah berbentuk. Karena pada dasarnya orang itu bara'atul zimmah, orang itu terbebas dari tanggungan. Nah, ketika belum terwujud atau belum berbentuk manusia, fa innahu la yajibu syai'un, tidak ada kewajiban, ya, tidak ada. Tapi kalau zaman sekarang mungkin pendapatnya Syafi'i juga dibantah. Loh, kalau nggak ditendang no ya sedang aku, gara-gara ditendang tonggoi 3 bulan atau sebelum 3 bulan sudah keguguran, ya. Bapak hadirin sekalian, mungkin 3 hal itu yang bisa kita bahas malam ini, yaitu dendanya seorang wanita, dendanya ahli kitab, dan dendanya janin yang keluar dari perut ibunya karena suatu hal, ya. Kalau karena sakit, karena mati dengan sendirinya, ya nggak ada denda. Ini kan karena berantem terus ditendang karo tangga nih, ya, terus keguguran, ya. Loh, sekedap-kedap pesawat mau terbang. Ada yang ditanyakan? Monggo, Pak. Ada yang nambahi? Ngapunten iki mbak cekuan nih. Silakan. Sudah. Oh, ada waktu nih. Ya, sampean agendakan saja, ditanyakan pada kesempatan yang sabar. Mau takon enggak? Satu soal aja cukup insyaallah. Cukup, ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ustaz, yang perlu kita tanyakan yang masalah denda itu kalau yang bisa bayar denda itu apa bebas dari dosa? Mic-nya sampean jelas nih, mic-nya. Wis bener iku, ya. Halo? Ya. Halo?
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang perlu kita tanyakan tadi masalah denda itu Pak Ustadz. Masalah Masalah denda. denda. Denda itu kalau orang yang bisa bayar denda itu apa bisa bebas dari hukuman, apa bebas dari dosa. Terus saya lihat itu kalau yang mencuri itu kan sampai dipotong tangannya itu mencuri senilai seberapa itu Pak Ustadz. Iya. Terus yang kedua, yang namanya manusia merasakan kenikmatan lahir batin itu yang bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini entek waktu nih takone loro. Jadi yang pertama tentang kalau sudah membayar, apakah sudah bebas dari hukuman? Seandainya yang melakukan itu orang mampu dan sudah membayar, ya, maka dia itu memang sudah terbebas dari hukumannya karena sudah membayar denda dan sudah ikhlas ahli warisnya. Ahli warisnya ini kan pembunuhan tidak disengaja. Jadi denda itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kalau disengaja nggak ada denda, ya. Jadi kesalahan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau motong tangan yang tak sengaja. Nah, kalau sudah dibayar, ahli warisnya sudah menerima, ya sudah, ya dia itu terbebas. Itu hukuman di dunia. Ya, kalau hukuman di akhirat ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua mau apa Pak? Ketenangan jiwa. Yang kedua tadi apa Pak? Oh, nikmat lahir batin. Nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir itu ya nikmat yang bisa sampean rasakan misalnya lewat fasilitas hidup, oma api, mobil, buanter, ya. Itu nikmat hidup itu. Nikmat lahir. Tidak semua orang yang mendapatkan nikmat lahir itu mendapatkan nikmat batin. Tidak semua yang punya mobil bagus, rumahnya bagus, mesti batinnya itu tenang. Belum tentu. Dan juga tidak pasti orang yang tidak punya rumah bagus, tidak punya mobil, kemudian hatinya pasti gelisah, sedih. Juga tidak. Nah, kita itu memadukan. Kita bisa punya nikmat-nikmat lahir itu kita dapatkan, tapi hati kita itu juga tenang, enak, bahagia. Bagaimana agar kita bahagia? Bagaimana agar hati kita itu nikmat? Maka jalan keluarnya adalah hati kita dekatkan kepada Allah. Orang yang kaya tapi hatinya tidak dekat dengan Allah, itu dia hanya mendapatkan nikmat zahir, tapi hatinya kering. Kalau kita kaya dan hati kita dekat dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah lancar, nah insya Allah nikmat zahir dan batin itu kita raih. Nah itu yang selalu kita minta semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita minta, ya. Jadi nikmat dunia kita dapatkan, ketenangan hati juga kita dapatkan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu jiwa kita akan tenang. Nah, ketenangan jiwa itulah yang disebut dengan nikmat batin. Banyak orang sukses, banyak orang kaya, tapi batinnya tidak tenang, tidak bahagia. Bruce Lee, siapa yang tidak kenal Bruce Lee?
terkenal, kaya, petarung hebat, filmnya laris. Tapi bagaimana cara dia mati? Dia meminum obat overdosis karena memang ingin mengakhiri hidupnya. Gak tenang uripe, masih duitnya akeh. Ada seorang bintang film dari Perancis, Brigitte Bardot, itu seorang bintang film. Itu satu filmnya itu bisa menghasilkan duit, hasilnya itu mengalahkan APBN Perancis. Tapi dia juga mati dalam keadaan tidak tenang. Kenapa? Karena hidupnya tidak tenang. Kata dia, aku ini sugih sembarang duit, tapi hatinya tidak tenang. Akhirnya dia mati juga dengan bunuh diri. Nah, berarti dia hanya mendapatkan fasilitas hidup. Nikmat zahir itu dia dapatkan, tapi nikmat batinnya tidak dapat. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga kita mendapatkan nikmat hati kita, batin kita, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita juga diberi oleh Allah nikmat yang zahir. Itu barangkali Bapak dan hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.